Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Mari kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan nikmat yang setiap detik selalu membersamai kita dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Saudaraku yang aku cintai karena Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya kita hidup selalu bergelimangan dengan rahmat dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, yang tanpanya kita bukan siapa-siapa, yang tanpanya kita tidak akan mampu melakukan apa-apa. Sudah sepantasnya sebagai seorang hamba kita memupuk rasa syukur yang sebenar-benarnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Manakala seseorang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya, Allah akan tambah nikmat untuknya. Manakala seseorang tidak mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala alias kufur terhadap nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, Allah tiada segan untuk memberikan azab yang pedih untuknya. Naudzubillah tsumma naudzubillah. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang nabi dan rasul yang kita selalu ingin bersanding dengannya, yang kita selalu ingin masuk ke dalam barisan kelompoknya pada hari akhir nanti. Hari di mana manusia yang sewaktu di dunia saling menyayangi, saling mencintai, saling mengasihi. Pada hari itu sebagian manusia saling lari dan tidak peduli. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Pada hari itu manusia lari dari saudaranya, lari dari ibu dan bapaknya, bahkan mereka lari dari anak dan istrinya. Kenapa mereka bisa lari? Karena mereka takut untuk dimintakan pertanggungjawaban di sisi Allah Subhanahu wa taala. Seorang ayah yang takut dimintakan pertanggungjawaban atas istri dan anaknya. Seorang istri yang takut dimintakan pertanggungjawaban atas kepatuhan kepada suami dan bagaimana ia mendidik anak-anaknya. Begitu juga seorang anak yang takut dimintakan pertanggungjawaban atas bakti kepada kedua orang tuanya.
Semua dalam ketakutan yang luar biasa. Dan tidak ada yang bisa selamat dari azab Allah Subhanahu wa ta'ala kecuali mereka adalah orang-orang yang terpilih, yang dikatakan Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai pemilik hati yang selamat. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari di mana tidak lagi bermanfaat harta, tidak lagi bermanfaat anak-anak. Harta yang selama ini kita kumpulkan, kemudian kita gunakan untuk perkara-perkara dunia, tidak lagi bermanfaat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga anak-anak. Anak-anak yang selama ini kita banggakan di hadapan manusia tentang prestasi dunianya, tentang jabatan, kekayaan, kita banggakan di hadapan manusia, tidak lagi berguna di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali mereka yang datang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan membawa hati yang selamat. Hati yang selamat. Lalu pertanyaannya, bagaimana cara kita agar mendapatkan predikat hati yang selamat? Bagaimana cara kita agar terhindar dari azab Allah Subhanahu wa ta'ala? Bagaimana cara kita agar tetap berada di barisan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada hari akhir nanti? Ternyata jamaah sekalian, Allah Tabaraka wa ta'ala sudah memberikan solusi terbaik untuk kita. Allah dengan kasih sayangnya, dengan rahmatnya, memberikan solusi terbaik untuk kita, yaitu dengan dihadirkannya bulan suci Ramadan. Bulan suci Ramadan, bulan yang penuh rahmat dan keberkahan, bulan yang sudah kita jalani selama kurang lebih 25 hari ini, bulan yang di dalam kitab Al-Mustadrak karya Imam Al-Hakim An-Naisaburi rahimahullah dinukil sebuah hadis yang riwayatnya, sanadnya bersambung langsung kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau berjalan menuju mimbarnya untuk menyampaikan tausiah. Mimbar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terdiri dari 3 gundakan, 3 anak tangga. Begitu beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menaiki anak tangga itu, salah satu yang disampaikan oleh beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, dalam riwayat lain malaikat Jibril yang menyampaikan, dalam satu riwayat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang langsung bermohon pada Allah Subhanahu Wa Taala. Raghima anfu rajulin, sungguh tercela bagi seseorang. Raghima anfu rajulin, tidaklah disebutkan dalam bahasa Arab kecuali menunjukkan pada ungkapan orang yang dinilai terhina, tercela, kotor keadaannya. Orang-orang Arab mengungkapkan itu dengan kalimat raghima anfu rajulin. Atau dalam bahasa tafsir hadisnya dikatakan sangat-sangat tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, kotor, hina di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa mereka itu? Liman adraka Ramadana, siapapun yang diberikan kesempatan untuk masuk di bulan suci Ramadan, falam yukfarlah, tetapi ia tidak mampu untuk memanfaatkan momentum hari-hari siang malam dari bulan itu untuk memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga dosa-dosanya tidaklah terampuni. Jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, berapa banyak kemuliaan dari bulan suci Ramadan, dari sekian banyak keistimewaan, dari sekian banyak anugerah yang Allah Subhanahu wa ta'ala bentangkan. Diampuni dosa-dosa, dikabulkan doa-doa, diberikan keluasan rezeki, dimudahkan dalam akses beribadah, sehingga kita bersemangat untuk baca Quran, bersemangat untuk sholat tarawih, sholat malam dan sebagainya. Namun dari semua itu, lebih daripada itu,
ada satu kenikmatan, satu anugerah, satu keistimewaan yang terbesar, yaitu diampuni seorang hamba dari seluruh dosa-dosa yang ia lakukan selama hidup. Saking tingginya, saking besarnya karunia ini, nikmat ini, saking sayangnya Allah kepada hambanya, sampai-sampai sifat ampunan ini berlaku pada siang dan malamnya. Misalnya pada siang hari, Nabi SAW bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang berpuasa pada siang hari bulan suci Ramadan dengan mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala, kemudian ia mau mengoreksi dirinya dari terbit fajar sampai terbenam matahari, maka berpotensi untuk diampuni seluruh dosa-dosanya yang pernah ia lakukan. Dari terbit fajar sampai tenggelam matahari, dari tenggelam matahari sampai terbit fajar, kita berpotensi melakukan dosa. Kemudian ia menegakkan malam-malam di bulan suci Ramadan. Kata Nabi SAW, "Man qama Ramadhana imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang menegakkan malam-malam pada bulan suci Ramadan dengan keimanan, mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala, dia berzikir, salat malam, salat tarawih, baca Quran, sedekah, beristighfar, memohon ampunan sebenar-benarnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua itu dilakukan dengan keimanan, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Maka berpotensi semua dosa-dosanya yang telah lalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan, dari terbit fajar, dari pagi sampai tenggelam matahari diampuni dosa. Dari tenggelam matahari sampai kemudian terbit fajar diampuni dosa. Maka diberikan kepada kita satu hari belum juga memohon ampun kepada Allah. Diberikan hari kedua belum juga memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Diberikan hari ketiga, sampai saat ini hari ke-25. Kalau di antara kita masih ada yang belum memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh merugi sekali jemaah sekalian. Lalu butuh berapa hari lagi? Butuh berapa hari lagi agar kita bersih dari dosa-dosa dan kemudian kembali berpulang kepada Allah Subhanahu wa taala dalam husnul khatimah? Siapa di antara kita di sini yang tidak bersih, yang suci dari dosa? Tidak ada di antara kita di sini yang tidak pernah berbuat dosa. Berapa kali mata salah melihat? Berapa kali telinga salah mendengar? Berapa kali tangan salah bergerak? Berapa kali kaki salah melangkah? Sesungguhnya kita tidak ada yang suci dari perbuatan dosa jamaah sekalian. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala menghadirkan bulan suci Ramadan agar kita memohon ampunan yang sebenar-benarnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah berjanji akan memerdekakan hambanya di bulan suci Ramadan. Walil utaqau minan nar wa dzalika kullalailah. Pada tiap malamnya ada hamba-hamba Allah yang dibebaskan dari api neraka. Ini janji Allah Subhanahu wa taala. Yaitu hamba-hamba yang benar-benar berpuasa mengharapkan wajah Allah, benar-benar menegakkan malam dari bulan suci Ramadan. Karena itu, khatib pada kesempatan yang mulia ini mengingatkan dengan singkat saja, di Jumat yang penuh kemuliaan ini, dan mungkin menjadi Jumat terakhir dari bulan suci Ramadan pada tahun ini, marilah kita mengevaluasi diri, memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya, sehingga ciri orang yang sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, ciri yang paling nyata dari orang yang sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala selepas ia bertobat, ciri paling nyatanya adalah dia berubah menjadi pribadi yang lebih baik.
Diampuni dosa mata, maka mata ini tidak lagi diarahkan untuk melihat perkara-perkara yang diharamkan. Diampuni dosa telinga, maka telinga ini tidak digunakan untuk mendengar sesuatu yang tidak diperbolehkan oleh agama. Diampuni dosa lisan, maka lisan ini tidak lagi dipergunakan untuk ghibah, namimah, dan berbicara hal-hal yang tidak bermanfaat. Diampuni dosa tangan, maka tangan ini tidak digerakkan untuk memukul orang, mengambil hak orang lain. Diampuni dosa kaki, maka kaki tidak lagi dilangkahkan pada perkara-perkara maksiat yang mendatangkan murka dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah ciri paling nyata seseorang telah diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau seseorang bisa bertahan dengan keadaan ini, bisa bertahan dengan kondisi ini sampai ia wafat, insyaallah ta'ala Allah akan mewafatkannya dalam keadaan husnul khatimah, diberikan nikmat kubur, dan tentunya akan berpulang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan bahagia, apalagi ketika ia sudah menyempurnakan puasanya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, lis-shaimi farhatani. Dua kebahagiaan orang yang berpuasa. Yang pertama kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, farhatun hina yuftira. Kebahagiaan pertama adalah kebahagiaan saat ia berbuka. Alhamdulillah, sudah kita rasakan bersama-sama. Ketika dari terbit fajar sampai tenggelam matahari kita berpuasa, kemudian berbuka, kenikmatan yang sangat luar biasa kita rasakan. Begitu banyak menu dikumpulkan, baru makan satu butir kurma sudah Allah berikan rasa kenyang. Baru meneguk satu teguk air teh hangat manis, sudah dihilangkan dahaganya. Ini adalah kenikmatan orang yang berpuasa sangat luar biasa. Tapi ada satu nikmat lagi yang belum kita rasakan dan harus kita kejar. Kata Nabi SAW, farhatun hina yalqarabbahu, yaitu kenikmatan, kebahagiaan ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang membuat kita bahagia berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala? Yaitu ketika kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, sudah dihapuskan dosa-dosanya, sudah terampuni dosa-dosanya, dan kemudian dosa-dosa itu berganti menjadi pahala yang berlipat ganda. Itulah kebahagiaan sesungguhnya dan kebahagiaan yang patut dan seharusnya kita kejar. Jamaah sidang Jumat yang semoga selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga di hari yang ke-25 ini, atau sebagian dari kaum muslimin sudah masuk ke hari yang ke-26, kita diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga menjadi pribadi yang jauh lebih baik. Sebagai apapun kita, apapun profesi kita, mau bekerja di jalanan, mau bekerja di bidang pendidikan, mau bekerja di bidang kesehatan, arsitek, dagang, pensiunan dan sebagainya, sebagai apapun kita, yang perlu diingat, jangan pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan jangan pernah remehkan perbuatan dosa. Jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dengan semua ini di Ramadan kali ini kita bisa membersihkan diri kita dari dosa-dosa, dan kita bisa melewati bulan suci Ramadan, menyelesaikan bulan suci Ramadan ini dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala ridhoi, dan mudah-mudahan kita bisa beramal soleh dan melanjutkan semua apa yang sudah kita bangun di bulan suci Ramadan ini sampai akhir hayat kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim, wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.